Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Abidah Ardelia dari kelas Manajemen 4E dengan NIM 234159337. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam manajemen keuangan, yaitu manajemen kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi. Oleh karena itu, pengelolaan kas yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kas. Kas itu bisa kita artikan sebagai nilai uang kontan yang dimiliki perusahaan, termasuk juga beberapa pos lain yang dalam waktu dekat bisa kita cairkan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran perusahaan. Nah, kas ini sifatnya sangat penting karena punya tingkat likuiditas yang paling tinggi. Artinya, kas ini mudah banget digunakan kapan saja untuk kebutuhan finansial. Kalau kita lihat lebih detail, kas ini mencakup uang tunai, baik itu kertas maupun logam yang ada di tangan perusahaan atau yang tersimpan di bank. Selain itu, kas juga meliputi cek, deposito atas permintaan atau demand deposit, uang order, dan kas bond. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang manajemen kas. Manajemen kas pada dasarnya adalah tentang mengoptimalkan penggunaan kas sebagai salah satu aktiva perusahaan. Ini sangat penting karena perusahaan tidak ingin adanya kegagalan dalam pemakaian kas yang bisa mengganggu operasional perusahaan. Salah satu aspek utama dari manajemen kas adalah pengawasan terhadap posisi kas. Perusahaan perlu menentukan berapa besar kas minimal yang harus ada di perusahaan. Ini penting agar perusahaan selalu memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan operasional sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga harus menentukan berapa jumlah kas yang ideal untuk disimpan. Tujuannya adalah agar operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama. Jika kas terlalu banyak menganggur, itu berarti perusahaan kehilangan peluang untuk menginvestasikan dana tersebut dan mendapat keuntungan. Pengendalian dan pengawasan terhadap kas juga sangat penting. Perusahaan perlu memantau aliran kas masuk dan keluar secara rutin untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan tidak ada kebocoran yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen kas. Manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan risiko dan imbal hasil, sehingga perusahaan bisa mencapai keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit kas. Jika perusahaan memiliki terlalu sedikit kas yang diinvestasikan, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih menguntungkan di masa depan. Sebaliknya, jika terlalu banyak kas yang diinvestasikan, perusahaan bisa menghadapi masalah cash insolvency, di mana perusahaan tidak memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, ada dua target utama dalam manajemen kas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, likuiditas. Manajemen harus memahami pentingnya menjaga likuiditas dan kuantitas kas yang perlu tersedia di dalam perusahaan. Ini memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan operasional. Yang kedua yaitu earning. Artinya setiap pengeluaran perusahaan harus bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Manajemen perlu menjamin bahwa setiap pembayaran dilakukan secara ekonomis dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran kas. Pada sebuah perusahaan terdapat yang namanya aliran kas. Nah, aliran kas tersebut terbagi menjadi dua, yaitu aliran kas masuk dan juga aliran kas keluar. Kemudian aliran kas ada yang bersifat kontinu dan intermittent. Yang pertama yaitu aliran kas masuk kontinu. Ini adalah aliran kas yang masuk secara terus-menerus. Contohnya adalah hasil penjualan produk yang dilakukan secara tunai dan juga penerimaan piutang. Yang kedua yaitu aliran kas masuk intermittent. Berbeda dengan aliran kas masuk kontinu, aliran kas masuk ini terjadi secara tidak teratur. Contohnya adalah pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, atau penerimaan kredit dari bank. Aliran kas ini mungkin tidak terjadi setiap hari, tetapi tetap sangat penting untuk mendukung kebutuhan finansial perusahaan di saat-saat tertentu. Yang ketiga yaitu aliran kas keluar kontinu. Ini adalah pengeluaran yang terjadi secara rutin dan teratur. Misalnya,
untuk pembelian bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan untuk produksi, serta gaji karyawan yang dibayarkan setiap bulan. Aliran kas keluar ini harus dikelola dengan baik agar perusahaan tetap bisa beroperasi tanpa hambatan. Yang keempat yaitu aliran kas keluar intermittent. Ini adalah pengeluaran yang tidak terjadi secara teratur. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham atau pembayaran langsuran hutang untuk pembelian kembali saham. Meskipun tidak sering, pengeluaran ini tetap harus diperhatikan agar tidak mengganggu kestabilan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu motif memiliki kas. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu memiliki kas, dan ini sangat penting untuk kelangsungan operasional. Yang pertama yaitu motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari. Misalnya, perusahaan perlu membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan berbagai pengeluaran lainnya. Tanpa kas yang cukup, perusahaan tidak akan bisa menjalankan operasionalnya dengan lancar. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Selain untuk transaksi rutin, kas juga diperlukan sebagai cadangan untuk menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Jadi memiliki kas sebagai jaminan bisa membantu perusahaan tetap stabil dalam situasi yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu motif spekulasi. Ada juga kebutuhan kas untuk spekulasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga surat berharga. Dalam hal ini, perusahaan bisa menggunakan kas yang dimiliki untuk berinvestasi dalam surat berharga, berharap bahwa harga akan naik dan menghasilkan keuntungan. Yang keempat yaitu motif compensating balance. Ini adalah keharusan bagi perusahaan yang meminjam uang dari bank. Biasanya, bank menghendaki agar perusahaan meninggalkan sejumlah uang di rekeningnya sebagai jaminan. Ini berarti perusahaan harus memiliki kas yang cukup untuk memenuhi persyaratan ini, sekaligus tetap bisa menjalankan operasionalnya. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama yaitu perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Jika arus kas masuk dan keluar tidak seimbang, maka persediaan kas bisa cepat habis atau terlalu menumpuk, yang masing-masing memiliki resiko tersendiri bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kemampuan perusahaan dalam menyimpan dan mengelola kas berdasarkan perkiraan aliran kas di masa depan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan bisa menentukan berapa banyak kas yang harus disimpan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang ketiga yaitu adanya kualitas hubungan perusahaan dengan bank. Hubungan yang baik akan memudahkan perusahaan dalam mendapatkan fasilitas kredit atau layanan keuangan lainnya yang dapat membantu pengelolaan kas. Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mempercepat pemasukan kas, yang pertama yaitu penjualan kas. Ini adalah cara yang paling langsung untuk mendapatkan kas. Dengan melakukan penjualan kas, perusahaan dapat memperoleh uang tunai tanpa harus menunggu pembayaran piutang dari pelanggan. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan aliran kas secara cepat. Yang kedua yaitu potongan kas. Potongan kas ini ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan. Dengan memberikan diskon kepada pelanggan yang membayar lebih awal, perusahaan dapat mendorong mereka untuk segera menyelesaikan pembayaran, sehingga kas yang masuk menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Jika pelanggan tersebar secara geografis dan mereka lebih suka menggunakan pos wesel atau cek pribadi sebagai alat pembayaran, perusahaan dapat menyebarkan pusat penerimaan di berbagai lokasi. Dengan cara ini, perjalanan uang dapat dipercepat dan kas dapat diterima lebih cepat. Yang keempat yaitu lockbox. Jika pembeli tersebar di berbagai pelosok kota, salah satu cara untuk mempercepat pembayaran mereka adalah dengan mendirikan kotak-kotak penerimaan yang diletakkan di kantor pos. Pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan kas. Salah satu aspek utama dalam merencanakan kas adalah penyusunan anggaran kas. Dalam hal ini, manajer keuangan harus menyiapkan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pencairan kas atau pendanaan, serta kegiatan yang menggunakan kas seperti operasional dan penginvestasian. Untuk itu, manajer perlu membuat proyeksi yang mencakup cash inflow atau pemasukan kas atau cash outflow, pengeluaran kas, dan balance atau saldo kas. Dengan proyeksi ini, perusahaan dapat lebih mudah merencanakan dan mengelola aliran kasnya.
Nah, agar tujuan perencanaan kas ini tercapai, ada dua hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan sumber penerimaan kas. Hal ini mencakup semua potensi aliran kas yang masuk ke perusahaan seperti penjualan produk, penerimaan dari piutang, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan mengetahui sumber-sumber ini, perusahaan dapat merencanakan kapan dan berapa banyak kas yang akan diterima. Yang kedua yaitu menentukan rencana penggunaan kas. Hal ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk operasional sehari-hari, investasi, dan pembayaran kewajiban. Dengan merencanakan penggunaan kas secara cepat, perusahaan dapat memastikan bahwa kas yang ada digunakan secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya yaitu sumber kas. Dalam pengaturan kas terdapat beragam sumber arus kas yang dimiliki perusahaan. Di antaranya yang pertama, hasil penjualan uang tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aset tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti utang atau wesel, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan seperti bunga. Yang keenam, adanya penerimaan dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi yang saya sampaikan. Semoga informasi tentang manajemen kas bisa bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.